Assalamualaikum sahabat Arsa. Semoga hari ini kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin kita sudah bahas nih 5 keistimewaan Masjidil Haram. Yap, masjid pertama yang dibangun di dunia. Dalam episode kali ini, Arsapedia akan merangkum keistimewaan masjid utama kedua bagi umat muslim yang bertajuk 5 keistimewaan Masjid Nabawi. Stay tune ya. Keistimewaan yang pertama, keutamaan beribadah di Masjid Nabawi. Sahabat Arsa, Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwaroh. Ada keunikan dalam pembangunan Masjid Nabawi ini, di mana Rasulullah memasrahkan kepada unta yang ditungganginya untuk menentukan lokasi rumah sekaligus masjid. Dalam perjalanan hijrahnya, Rasulullah menuju kota Yastrib atau Madinah. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk membangun rumah dan masjid di tempat pertama kali unta berhenti dan duduk. Yang saat ini kita kenal dengan Masjid Nabawi dengan berbagai keutamaannya. Salah satunya adalah sholat di masjidku lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa Masjid Nabawi menjadi satu dari 3 masjid utama yang dianjurkan Rasulullah untuk dikunjungi. Janganlah kalian mempersiapkan perjalanan kecuali ke salah satu dari 3 masjid berikut. Masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, Masjid Nabawi merupakan bagian dari rumah dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seiring dengan banyaknya jamaah, Masjid Nabawi yang dibangun pada tahun pertama Hijriah atau bertepatan dengan 622 Masehi ini terus diperluas. Dari perluasan ini, rumah yang sekaligus menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 sahabat terbaiknya Abu Bakar dan Umar bin Khattab masuk ke dalam bagian Masjid Nabawi. Tentu saja, menjadi sangat istimewa bisa beribadah di masjid yang menjanjikan pahala berlipat ganda sekaligus bisa menziarahi makam Rasulullah bersama sahabat terkasihnya. Sebagai panduan bagi para jamaah haji dan umroh, untuk mengetahui posisi makam Rasul ini, maka bisa melihat lokasi kubah masjid yang berwarna hijau. Menurut sejarah, keberadaan kubah hijau di atas makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibangun pada 678 Hijriah oleh Sultan Kholawun Al-Sholihi dan terus diperbaharui kondisinya. Namun, kubah ini juga pernah beberapa kali ganti warna dan dikembalikan lagi warna hijau hingga saat ini. Masjid Nabawi di zaman Rasulullah tidak hanya dijadikan sebagai pusat ibadah dan dakwah, tetapi juga menjadi tempat pusat pemerintahan, pendidikan, lokasi latihan militer, perdamaian, hingga pengadilan. Salah satu lokasi istimewa di dalam Masjid Nabawi adalah Raudhah, yang letaknya berada di antara rumah Nabi hingga mimbar. Luasnya sekitar 22 meter dari arah timur ke barat dan 2 meter dari utara ke selatan. Di lokasi yang disebut sebagai Raudhatul Jannah atau Taman Surga ini, disunahkan para jamaah untuk berdoa sebagai sunnah Rasulullah dan menjadi salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Di balik keistimewaan Masjid Nabawi memiliki fakta unik lainnya, yaitu merupakan tempat pertama yang menikmati aliran listrik di Jazirah Arab yang dilakukan oleh Kerajaan Ottoman pada tahun 1909. Luas Masjid Nabawi juga semakin besar, dari awal berukuran 50 x 50 meter hingga saat ini sudah lebih dari 100.000 meter persegi. Bagi para jemaah haji dan umroh yang berkunjung ke Masjid Nabawi, pasti sudah tidak asing dengan sekitar 200 payung di halaman masjid. Dengan lebar 25 meter dan tinggi 2 meter, payung produksi Jerman ini memiliki pengatur suhu dan mampu menurunkan suhu hingga 8 derajat Celcius. Dikendalikan secara otomatis dan dibuka tutup secara otomatis saat cuaca tengah terik sehingga dapat menjadi naungan bagi para jamaah.
Membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk membuka seluruh payung ini dengan teknologi mutakhir tanpa mengeluarkan suara. Masya Allah, sungguh indah ya sahabat Arsa. Sekian Arsapedia menginformasikan keistimewaan Masjid Nabawi. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel CT Arsa Foundation.